Diawali dengan banyaknya bencana dan hancurnya ekosistem kehidupan membuat dunia semakin hancur dan tidak terkendali, dan muncullah sebuah bulat-bulat kecil di dasar laut di mana bulat-bulat kecil itu berisi parasit. Akhirnya parasit itu masuk ke salah satu box di mana box itu akan dikirim ke kota. Pada akhirnya parasit itu mulai menyebar di kota Jepang dan masuk melalui telinga maupun organ lain. Dan diperlihatkan juga Shinichi yang sedang tertidur, di mana parasit itu mulai mendekati Shinichi. Karena Shinichi memakai headset, membuat parasit itu susah untuk masuk. Dan pada akhirnya, parasit itu masuk melalui tangan yang membuat Shinichi kesakitan. Dan Shinichi menyumbat tangannya dengan headset, agar parasit itu tidak masuk ke dalam tubuh Shinichi. Akhirnya, ibu Shinichi datang karena mendengar kegaduhan Shinichi, dan ibunya melepas headset yang ada di tangan Shinichi. Dan keesokan paginya, Shinichi akan berangkat ke sekolah, dan diperlihatkan seorang bapak-bapak ia berubah menjadi parasit dan memakan istrinya. Seram ya, Bor. Ketika Shinichi berangkat ke sekolah, Shinichi bertemu dengan temannya yang bernama Kana. Ketika Shinichi dan Kana mengobrol, Shinichi tidak sengaja memegang gunung aktifnya Kana, yang membuat Kana marah. Ketika Shinichi sedang mengerjakan tugas sekolah, Shinichi melihat bahwa di dalam tangannya seperti ada yang hidup. Lalu Shinichi mencoba mengambil pisau dan ingin memotong tangannya. Ketika Shinichi ingin memotong tangannya, muncullah makhluk misterius di dalam tangannya. Ia bernama Migi. Migi adalah parasit yang sangat pintar. Ia juga bisa berbicara langsung dengan Shinichi, tidak seperti parasit lainnya. Dan Shinichi juga, ia adalah seorang yang handal menggambar dan selalu didekati oleh Kana dan juga wanita lainnya. Karena Shinichi kesal, terganggu oleh temannya, Kana dan satu teman lainnya, akhirnya ia menghapus gambar yang ia kerjakan dengan air keras. Diperlihatkan juga semakin banyak parasit yang berkeliaran dan membunuh orang-orang Jepang. Ketika Shinichi hendak berangkat ke sekolah, Migi mempunyai insting yang sangat kuat bahwa di sekitar Shinichi ada parasit lainnya. Lalu Shinichi mencari parasit tersebut. Akhirnya Migi dan Shinichi sampai di sebuah restoran kecil dan masuk ke dalam restoran itu. Dan benar saja, ketika ia masuk, Migi dan Shinichi melihat seseorang yang sedang memakan manusia. Dan seseorang itu menawarkan makanan kepada Migi untuk dimakan, namun Migi menolaknya. Ketika Shinichi hendak kabur, lalu Migi memperlihatkan kekuatannya dan bertarung dengan orang tersebut, dan Migi berhasil mengalahkannya. Shinichi yang takut, ia langsung berlari dan meninggalkan restoran tersebut. Dan diperlihatkan ibunya adalah seorang penjual obat, seperti apotik, dan Shinichi pulang bersama ibunya. Karena Shinichi dan ibunya ia kurang akrab dan Shinichi lebih kependiam ketika bersama ibunya. Dan pembunuhan di mana-mana yang membuat polisi kebingungan karena kematiannya secara misterius. Dan keesokan harinya ketika sedang upacara di suatu ruangan, ada seorang guru, ia bernama Tamiya Reiko. Ia merupakan parasit juga dan guru itu pun tersadar bahwa ada parasit lainnya. Parasit itu yaitu Migi, dan memperlihatkan Migi kepada guru tersebut, dan guru itu mengajak Migi dan Shinichi untuk bertemu rekan parasit lainnya selepas pulang sekolah. Ketika pulang sekolah, Shinichi dan Migi diperkenalkan dengan pria besar tinggi dan seorang polisi. Lalu guru itu memperkenalkannya dan berjalan-jalan di seputaran akuatik, dan guru itu mengajak Shinichi untuk bergabung dengannya. Namun Shinichi menolak ajakan guru tersebut, dan akhirnya guru dan kedua orang lainnya meninggalkan Shinichi dan Migi. Lalu kita beralih kepada markas guru tersebut, di mana ada dua orang yang sedang memakan manusia. Ia adalah si pria tinggi besar dan polisi tadi, dan si pria tinggi besar berjanji akan masuk ke sekolah Shinichi. Ketika Shinichi sedang sarapan, ibunya mengingatkan agar Shinichi lebih giat lagi dalam belajar. Namun, Shinichi tidak mendengarkan nasihat ibunya, yang membuat ibunya khawatir.
Shinichi lebih senang menyendiri ketimbang harus bersosial dengan orang lain. Dan Shinichi sebenarnya sangat mencintai dan menyayangi ibunya dan melihat ibunya yang sedang bekerja keras. Lalu, ketika ia pulang, Migi menyadari bahwa ada parasit di dekat Shinichi. Lalu Shinichi mencari parasit tersebut, dan parasit itu adalah seorang polisi dan menantang Migi. Jika Migi kalah, maka Migi harus masuk ke dalam tubuhnya. Akhirnya, Shinichi dan polisi itu bertarung. Shinichi yang membawa pipa besi yang sangat tajam, lalu ia melemparnya kepada polisi itu. Dan Shinichi berhasil mengenai perutnya, yang membuat ia menjadi lemas dan mati. Shinichi langsung lari dan pulang ke rumahnya. Ketika ibunya habis pulang berbelanja, ibunya Shinichi tidak sengaja melihat polisi tersebut sedang tidak berdaya. Lalu ibunya Shinichi berniat menolongnya, dan parasit itu pindah kepada ibunya Shinichi. Dan Migi tersadar bahwa parasit tadi mulai mendekati rumahnya dan memberitahu Shinichi. Dan Shinichi mulai mengambil pisau dan berjaga-jaga. Shinichi melihat pintu rumahnya diketuk-ketuk. Ketika pintunya terbuka, Shinichi kaget karena itu adalah ibunya. Ibunya menatap Shinichi dengan tatapan kosong. Lalu Migi menyuruh Shinichi untuk membunuh ibunya. Namun Shinichi menolak, malah ingin membunuh Migi. Ketika Shinichi dan Migi adu mulut, akhirnya ibunya Shinichi berubah menjadi manusia parasit dan berhasil menusuk Shinichi. Dan Shinichi terjatuh terbaring lemah tak berdaya, dan ibunya pergi begitu saja. Shinichi terbaring begitu lamanya, sampai beberapa hari, sampai ia tidak masuk sekolah. Setelah beberapa hari, Shinichi akhirnya terbangun lagi dengan keadaan lemas. Ia pergi ke kamar mandi dan melihat bekas tusukan. Namun, bekas tusukan itu sudah rapat kembali. Ketika Shinichi berangkat sekolah, Shinichi bertemu dengan Kana. Tapi Shinichi malah menjauh dari Kana. Lalu Shinichi menghampiri guru Utamiya Reiko dan berniat membunuhnya. Lalu Shinichi pergi ke ruang melukis. Dan berita semakin marak beredar karena banyaknya pembunuhan misterius. Dan polisi ini curiga terhadap Shinichi dan ingin mencari bukti-bukti. Karena Shinichi tidak berbicara sedikit pun, akhirnya kedua polisi itu meninggalkan rumahnya. Singkat cerita, ketika Shinichi sedang mengambil sesuatu di loker, Kana datang menghampiri Shinichi, dan tidak lama kemudian muncul pria tinggi yang ia temui sebelumnya. Dan si pria itu meninggalkan Shinichi. Singkat cerita, Shinichi dan Kana pulang sekolah, dan ia pergi berbelanja di sebuah minimarket, dan diperlihatkan muka Kana yang sangat bahagia. Setelah keluar dari minimarket, Shinichi dan Kana melihat seekor anak anjing yang terlihat sangat lemas. Lalu Shinichi menolongnya, dan malah ia masukkan ke dalam tong sampah yang membuat Kana marah besar kepada Shinichi dan meninggalkan Shinichi begitu saja. Singkat cerita, ketika keesokan harinya, Shinichi dan guru itu mengobrol di ruangan lab. Dan Kana yang memasuki ruangan melukis melihat murid baru itu dan menyapanya dengan senyuman. Dan temannya Kana tidak sengaja mencabut rambutnya, dan itu membuat si murid baru itu menunjukkan wujud aslinya dan marah kepada temannya Kana. Dan Migi yang menyadari langsung berlari dan mencari Kana. Dan Kana ia mengambil cairan keras, lalu melemparkannya kepada murid baru itu dan membuat ia hilang kendali hingga membuat kekacauan, lalu membunuh temannya Kana. Dan Shinichi langsung pergi ke lantai atas untuk mencari Kana. Namun, Shinichi terkejut melihat puluhan wanita yang sudah dibantai. Lalu Migi memberitahu Shinichi bahwa Kana masih hidup. Ketika Kana bersembunyi di dalam lemari, ia ketahuan dan si pria itu langsung menyerangnya, yang mengakibatkan kaki sebelahnya terluka. Dan datanglah Shinichi untuk membantu Kana. Lalu Guru Reiko pun datang dengan membawakannya bom yang ia buat dan melemparkannya. Lalu Shinichi mengangkat Kana dan langsung melompat keluar melalui jendela. Dan bom itu akhirnya meledak. Lalu Kana langsung dilarikan ke rumah sakit.
Ternyata parasit itu masih hidup dan membunuh beberapa polisi. Shinichi langsung pergi dan mengambil sebuah besi untuk dijadikannya anak panah. Ketika parasit itu sudah berada di atap sekolah, Shinichi langsung memanahnya dan tepat mengenai jantung parasit itu. Ia langsung mati. Lalu Shinichi bertemu dengan guru Tamiya Reiko. Guru Tamiya Reiko itu memberikannya sebuah kertas. Ternyata kertas itu adalah sebuah alamat rumah. Ketika Shinichi mendatangi rumah tersebut, ternyata itu adalah rumah ibunya. Dan Shinichi mengikuti ibunya. Dan Shinichi langsung bersiap untuk melawan parasit yang ada di tubuh ibunya. Dan pertarungan pun dimulai. Shinichi sangat sedih karena ia harus melawan orang yang sangat ia sayang. Namun harus bagaimana lagi, ini untuk kebaikan ibunya juga. Akhirnya Shinichi memenangkan pertarungan itu, dan di mana itu adalah hari terakhir Shinichi bersama sang ibu, dan film pun selesai. Jika kalian menyukai video ini, saya akan lanjut ke part 2-nya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian jika kalian menyukai video ini.